Dua buah hadis yang terakhir dalam bab kita teman-teman sekalian, hadis nomor 545 dari awal kita belajar urutan 24 dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Maka nafina farisun yauma badrin ghairal miqdad wa laqad ra'aituna wa ma fina illa naim illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah yusalli wa yabki hatta asbah." Pada perang Badar kami tidak melihat pasukan penunggang kuda kecuali Al-Miqdad. Aku melihat pasukan kami, tidak seorang pun dari kami melainkan pasti dalam keadaan tidur. Kecuali Rasulullah SAW di bawah pohon, beliau sholat dan menangis sampai pagi hari. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Sekali lagi hadis ini teman-teman memberikan gambaran tentang keutamaan baginda Nabi SAW. Bagaimana beliau sangat khusyuk. Beliau seorang Nabi, tapi terus berdoa, terus menjaga konsentrasi ibadahnya. Bermunajat pada Tuhannya. Mendekatkan diri kepadanya. Karena orang beriman tahu mendekatkan diri kepada Allah SWT itu ada kenikmatannya. Dan tidak akan dirasakan sekali lagi oleh ahli maksiat. Tidak mungkin dia merasakan kenikmatan ibadah itu. Tapi orang yang subhanallah sudah tobat nasuha, membersihkan dirinya, cuma berusaha menjaga, menikmati yang halal, mengerjakan perintah yang wajib dan sunnah semaksimal mungkin, meninggalkan yang haram dan makruh, makruh pun ditinggalkan, kecuali Allah SWT tanamkan rasa khusyuk dalam dirinya. Ini penting. Di antara doa yang kita dianjurkan baca sebelum salam, Allahumma inni as'aluka khasyatuka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta agar aku selalu merasa takut, hormat, santun padamu ya Allah. Dalam keadaan aku sendirian atau aku sedang di keramaian. Nah, itu perintah. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pelajaran pertama yang kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib juga sangat jeli menggambarkan tentang peperangan Badar pada saat itu. Perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah dan tidak dimaksudkan peperangan awalnya. Setelah para sahabat hijrah ke Madinah dikenal dengan tahun pertama hijrah, banyak sekali harta kaum muslimin di Mekah yang diambil oleh orang-orang Quraisy. Dan umumnya diambil oleh tokoh-tokoh Quraisy, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid dan seterusnya. Mereka mengambil dan membagi-bagi harta kaum muslimin itu. Nah di tahun 2 Hijriah, setahun setelah Nabi SAW hijrah, Nabi SAW mendengar Abu Sufyan sedang memimpin kafilah dagang ke negeri Syam, utara Jazirah Arab. Jadi kalau mohon maaf telapak tangan saya ini adalah kita gambarkan Jazirah Arab, ya. Di bawah ada Yaman, di sini ada Saudi, di atas negeri Syam, ya. Nah posisi Mekah itu, misal di titik yang saya tunjuk sekarang ini, Madinah ada di atasnya. Nah zaman dulu teman-teman sekalian, yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rihlatas Syita'i was-Saif, orang-orang Quraisy sering melakukan perjalanan musim dingin dan musim panas. Itu ke Yaman dan ke negeri Syam. Nah di negeri Syam ini mereka sering berdagang. Maka waktu itu, jalan yang paling mudah dari Mekah menuju ke negeri Syam untuk dagang, untuk membeli produk-produk ya pada saat itu melalui pinggiran Madinah, ya. Negeri Syam ini sekarang tentunya Palestina, Jordan, Lebanon dan Syria. Nah, kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan itu melewati Madinah dan Nabi SAW dengar itu. Pada saat pergi ke negeri Syam lalu balik menuju ke Mekah. Nabi SAW mengajak para sahabat muhajirin, ayo harta kalian diambil, kita tahan kafilah itu. Orang-orang Ansar yang mau ikut membantu silakan, tapi tujuannya untuk menahan kafilah. Waktu itu informasi dari mata-mata Nabi SAW, Abu Sufyan hanya didampingi oleh 40 orang saja. Mengawal kafilah yang cukup besar. Maka Nabi SAW keluar dengan para sahabat. Dan waktu itu diberikan pilihan, siapa yang mau, silahkan. Yang mau ikut perang, yang mau ikut menyerang, kalau tidak mau juga nggak masalah. Pergilah Nabi SAW bersama 313 sahabat, 314 bersama beliau SAW. Begitu tiba di Badar, ada satu gunung, dan sampai hari ini gunung itu masih ada tentunya ya. Waktu kami pernah bimbing umrah plus Badar, saya perlihatkan gunung itu. Gunung itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, "Idh antum bil udwatid dunya, wa hum bil udwatil quswa, warrakbu asfala minkum." Ingatlah ketika kalian berada di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah. Dan orang pasukan Quraisy berada di sisi jauhnya kota Madinah. Dan kafilah dagang jalan di bawah kalian.
Allah mengatakan, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kalian janjian, pasti kalian tidak akan ketemu nih. Tapi Allah akan menentukan satu keputusan di situ. Walakin liyaqdillah amran. Tapi Allah ingin menentukan perkara peperangan itu. Yang jelas teman-teman, pada saat Nabi SAW lewat di sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah, Abu Sufyan dengar kalau ada yang muslimin keluar dari kota Madinah yang menyerang kafilah, maka dia menyurat ke Mekah agar orang-orang Mekah ayo segera menyerang. Cukup panjang kisahnya, keluarlah 1.000 orang dari kota Mekah, kemudian mereka berkemah di sisi lainnya gunung, dan mereka tidak saling tahu. Pasukan Quraisy tidak tahu di sebelah sisi gunung itu ada muslimin, muslimin tidak tahu sebelah situ ada pasukan Quraisy. Karena tujuan Nabi SAW dan sahabat menahan kafilah dagang. Ternyata pada saat pasukan Quraisy datang ingin membela kafilah mereka, kafilah dagang lolos, Nabi SAW tidak mendapatkan kafilah itu, lalu turun wahyu perintah Allah agar menghadapi pasukan Quraisy yang ada di sisi gunung. Jumlah mereka 1.000, jumlah muslimin 314 orang. Kafilah dagang yang 40 orang dijaga itu sudah pergi. Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal itu. Para sahabat karena peperangan pertama mereka juga sedikit berat. Tapi akhirnya mereka mengikuti peperangan tersebut. Intinya mereka akhirnya mengikuti peperangan tersebut. Ya. Karena awalnya mereka masih berharap kafilah. Tapi Allah berikan mereka musuh. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengajak atau menjadikan peperangan terjadi. Di malam Badr itu yang akan terjadi peperangan, Allah turunkan hujan lebat di sisi gunung yang ada pasukan Quraisy sehingga mereka basah kuyup, mereka tidak bisa tidur malam itu, mereka tersiksa. Sementara di sisi gunung yang sebelah yang ada muslimin, Allah turunkan gerimis yang membuat para sahabat justru pada ngantuk semuanya. Mereka tertidur karena nyenyaknya. Sampai beberapa sahabat yang ditugaskan berjaga-jaga malam itu mengatakan beberapa kali pedang jatuh dari tanganku. Nah, yang digambarkan dalam pasukan ini atau dalam gambaran Ali bin Abi Thalib, maka nafina farisun yaumul badri ghairal magdad. Tidak seorang pun di antara kami yang memiliki kuda atau pasukan berkuda kecuali Mikdad. Jadi 314 orang itu yang pakai kuda cuma Mikdad. Nabi SAW menggunakan unta. Yang lainnya pada jalan kaki. Karena mereka pikir cuma mau nahan kafilah saja. Sementara Quraisy, 1.000 orang itu semuanya berkuda. Dan kuda ini seperti kalau sekarang punya tank, transportasi yang bisa memerangi musuh. Artinya secara persentase akan lebih banyak mendapatkan kemenangan atau akan mendapatkan kemenangan. Ringkas cerita teman-teman sekalian, yang ingin disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib di sini adalah bagaimana beliau menggambarkan tentang peperangan pada saat itu, tentang jumlahnya pasukan muslimin dan pasukan kuda cuma 1 orang. Ya. Pelajaran yang kedua, bagaimana dia menggambarkan tentang kekhusyuan Nabi SAW, ketawaduan beliau. Kata beliau, malam itu semua tidur. Tidak ada satupun sahabat kecuali tertidur semuanya. Kata Ali bin Abi Thalib, kecuali Nabi SAW. Karena pada saat Ali terbangun, Ali melihat Nabi SAW di kemahnya. Semalam suntuk Nabi SAW tidak tidur, dan terlihat beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat menjelang subuh. Terus saja beliau berdoa sambil menangis, memohon dan merengek kepada Allah SWT agar diberikan kemenangan. Dan itu terus terjadi. Pada saat semalam suntuk, besok paginya pada saat pasukan juga sudah ketemu, Nabi SAW di kemahnya terus memohon kepada Allah. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kasihani diri Anda. Allah akan memberikan kemenangan. Maka Nabi SAW berdoa, tetap berdoa, mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau membinasakan yang ada di depanmu ini, yang ada di depanku ini, ya Allah, maka tidak ada lagi yang bisa menyembahmu di muka bumi ini. Sampai akhirnya Nabi SAW tertidur sejenak, lalu beliau bangun, lalu beliau mengatakan, terimalah berita gembira, hai Abu Bakar, sesungguhnya Allah menjanjikan kemenangan buat kita di sini. Dan baru terjadi peperangan Badar itu. Tapi saksi bahasan kita berhubungan dengan khusyuan sholat adalah, dikatakan, yusolli, kata Ali bin Abi Thalib, walaqad ra'aituna wa ma fina illa na'im, illa Rasulullah SAW tahta syajara, yusolli wa yabki hatta asbah. Tidak ada seorang pun di antara kami kecuali tertidur malam itu. Kecuali Rasulullah SAW yang beliau berada di bawah sebuah pohon, beliau sholat dan menangis sampai tiba pagi hari. Hadis yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis nomor 546 dari awal kita belajar, hadis 25 dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir
radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dia bersabda, "Ma min muslimin yatawadda'u fayusbighul wudu' thumma yakum fi salati faya'lamu ma yaqul illam fatala wa huwa kayyaumi waladathu ummu." Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri dalam sholatnya dan dia memahami apa yang dia ucapkan, melainkan dia selesai dalam keadaan seperti di hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia berkata sanadnya sahih. Dan ini juga diriwayatkan hadis yang senada oleh Imam Muslim dalam kitab Tahara di bab 7 nomor 13 atau di bab 7 dan bab 13. Hadis ini teman-teman dengan sanad sahih, hadis yang sangat mulia. Kalau hadis ini saja yang ditulis oleh Al-Mundhiri dalam bab tentang kekhusyuan salat sudah cukup buat kita. Renungi baik-baik. Bagi orang yang dalam hatinya walaupun ada seperti biji sawi dari keimanan, maukah anda bersih dari dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu anda? Biasanya keutamaan ini kita dapatkan seperti sabda Nabi SAW, siapa yang haji dengan biaya besar, perjalanan jauh, dia tidak rafath, tidak fusuk, tidak mengucapkan kalimat syahwat, tidak membuat kriminal, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Haji satu paket tapi, ya, dari mulai sunnahnya tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, yang wajibnya 9 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah. Maka ini dapat, kalau dia betul-betul menjalankan dengan benar, dia akan dapat seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa-dosa. Ini kan luar biasa gitu. Tapi di sini teman-teman sekalian, dari hadits ini ada hal yang luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa atau tidaklah seorang muslim berwudu dengan sempurna. Ini pelajaran pertama teman-teman tentang wajibnya menyempurnakan wudu. Karena dengan sempurnanya wudu, sempurna bisa menjadi penyempurna sholat kita. Sampai kata Nabi SAW, la sholata illa bitahur. Gak ada sholat kecuali dengan suci, berwudu. Kata beliau, tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri dalam sholatnya. Ini mutiara yang kedua. Bagaimana seorang mukmin dianjurkan sholat sambil berdiri? Sholat sambil berdiri. Kecuali dia betul-betul punya uzur, lumpuh kah, stroke kah, sakit memang tidak mungkin dia berdiri. Tapi lazimnya sholat berdiri. Makanya diistilahkan dengan wa iqamis sholat, ya, dirikan sholat. Dalam hadis misalnya, bunyan Islamu ala khams, Islam terdiri dari 5 pondasi, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, mengucapkan, mengikrarkan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis sholat, dan mendirikan sholat. Ya. Umumnya semua sholat selalu digunakan, dimulai dengan iqamus sholat. Sama juga dengan qomat, qad qamatis sholat, telah ya, diperintahkan untuk berdiri sholat. Jadi ini juga mutiara yang kedua. Anda dianjurkan sholat sambil berdiri, kecuali Anda punya udzur. Mutiara yang ketiga, lanjutan sabda Nabi SAW, dan dia memahami apa yang dia ucapkan. Nah, ini salah satu bentuk kekhusyuan. Dia faham apa yang dia ucapkan. Ya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Boleh dia baca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Aku mengarahkan wajahku kepada yang menciptakan, yang mengurus, yang mengawasi langit dan bumi, dan seterusnya. Atau dia baca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kama ba'adta minal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku, antara aku dengan dosa-dosaku, sebagaimana aku jauhkan antara timur dan barat. Atau Anda baca iftitah yang lain, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Ya. Dan seterusnya. Ini kalau kita rincikan cukup panjang, tapi ini contoh. Dia faham apa yang dia ucapkan. Masuk kepada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Tuhan alam semesta. Pemilik, pencipta, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menahan rezeki. Ar-Rahmanir-Rahim, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yawmiddin, Raja, penguasa hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang Engkau murkai dan juga bukan orang yang sesat.
Baru kita mengatakan amin, kemudian Anda baca surah. Surah-surah pendek saja, gitu kan. Misalnya wal asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, demi masa, demi waktu di mana kalian hidup di dunia itu. Maksimalkan baik-baik. Innal insana lafi khusr, banyak manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk mengisi waktu dunianya dengan amal saleh, beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkanlah ya kebenaran ini dan saling mewasiatkan agar bersabar. Jadi ini contoh, kita renung, kita ruku, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Kalau Anda hafal doa lain itu luar biasa. Allah malaka raka'tu, ya Allah kepadamu aku ruku, wabika amantu kepadamu aku beriman, walaka aslamtu kepadamu aku menyerahkan diri. Khasya'a sam'i, telah tunduk pendengaranku, wa basari penglihatanku. Ya. Khasya'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami, dagingku dan darahku. Wa idhami dan tulang-tulangku, wa mastaqalla bihi qadami, dan apapun yang tertopang dengan kakiku. Itu doa ruku. Dengan tenang, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun yang memujinya. Kita baca Rabbana walakal hamd, ya Allah segala puji bagimu. Mil'us samawat, seluas langit ini. Wa mil'ul ardh, semua luas bumi ini. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, seluas apapun yang kau inginkan, yang kau perintahkan kepada kami. Ada juga tambahan riwayat li rabbil hamd, wahai Tuhan kami segala puji bagimu, wahai Tuhan kami segala puji bagimu. Ada tambahan yang lain juga, Allahumma la mani' lima a'tait, wa la mu'ti lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ya Allah, tidak ada pemberian yang telah engkau tahan, tidak ada yang bisa menahan pemberianmu. Dan tidak ada manfaatnya orang yang punya jabatan dan harta di sisimu kalau mereka bermaksiat. Sujud, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Ada juga di antara potongannya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah aku Allahumma laka sajadtu, kepadamu aku sujud, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara, telah sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya dan juga membentuknya. Alis seperti ini, berapa jumlah buluhnya, mata, hidung, pipi, dan seterusnya. Fatabarakallahu Rabbul Alamin, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Maka maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Dulu antara dua sujud, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Rabbi gfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Dan ada beberapa lafaz dalam masalah, ya Allah ampuni aku, kasihani aku, gitu. Penuhi kebutuhanku. Berikan aku keselamatan, kesehatan. Sampai kita berdiri lagi, sampai salam. Anda kalau tahiyat, at-tahiyyatu lillah. Kata-kata yang puji-pujian yang mulia untuk Allah. Wassalawatu wattayyibat. Semua puji-pujian, ya, semua kata-kata baik, ketundukan diberikan kepada Allah. Sampai Anda salam. Ini dibutuhkan kekhusyuan. Kalau Anda khusyuk, Anda mengerti apa Anda ucapkan, maka apa janji Nabi SAW? Ini mutiara yang keempat dari hadis dan penutup kita adalah bagaimana Nabi SAW menjanjikan dari lisan orang yang paling jujur di muka bumi ini, utusan Allah yang paling mulia, pemimpin anak Adam SAW. Beliau mengatakan, فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ, dia mengerti apa yang dia ucapkan dalam sholatnya, إِلَّمْ فَتَلَ وَهُوَ كَيُمْ وَرَدَتْهُ أُمُّ. Artinya, kecuali dia pasti selepas sholat itu akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dari segala dosa. Berarti satu hari Anda punya teman-teman sekalian luar biasa. Kalau sholat wajib saja 5 kali kesempatan pembersihan dosa. Apalagi kalau hadis ini kita tarik kepada semua sholat termasuk sholat sunnah, itu luar biasa. Berapa kali Anda bisa bersihkan dosa Anda dalam sehari. Dan kalau dosa sudah dimaafkan, fasilitas di dunia akan didapatkan, di akhirat kita juga akan masuk ke surga Firdaus, insya Allah, ya, tanpa hisab dengan izin Allah SWT. Karena dosa kita sudah dibersihkan, tinggal amal soleh aja. Ini teman-teman bahasan kita di bab 34 tentang masalah wajibnya menjaga ruku, sujud, tumaknina dalam sholat. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas lagi masih dalam kitab sholat
di bab 35 masalah ancaman memandang ke langit di dalam sholat.